Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang terdiri dari Severi Sani Widodo, Dewi Fatmawati, dan Yukeri Astin akan mempresentasikan mengenai liabilitas. Kewajiban lancar adalah kewajiban yang diperkirakan akan dibayar dengan menggunakan aset lancar atau menciptakan kewajiban lancar lainnya dan harus segera dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun. Yang termasuk dalam kewajiban lancar antara lain utang usaha, pendapatan diterima di muka, utang pajak penghasilan karyawan, utang bunga, utang pajak penjualan, dan kewajiban jangka panjang yang akan segera jatuh tempo jangka waktu 1 tahun. Akuntansi pajak, utang pajak penghasilan karyawan. PPh Pasal 21 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dengan jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun, iuran THT atau JHT yang menjadi penghasilan pegawai. Kemudian PMK 250 PMK 03 tahun 2008, besarnya biaya jabatan adalah 5% dari penghasilan bruto, namun besarnya telah diatur tidak lebih dari 500.000 per bulan atau 6 juta per tahun. Sedangkan PTKP yang ditentukan dari keadaan WP pada awal tahun atau awal bagian tahun pajak sendiri yaitu WP sebesar 24.300.000, kemudian status kawin sebesar 2.025.000, penghasilan istri yang digabung adalah 24.300.000, setiap tanggungan sebesar 2.025.000 maksimal tertanggung 3 orang. Besaran tarif PHKP yaitu penghasilan neto dikurangi PTKP, maka diperoleh PHKP dengan tarif 1 sampai dengan 50 juta adalah 5%, di atas 50 sampai dengan 250 juta adalah 15%, kemudian 250 sampai dengan 500 juta adalah 25%, dan di atas 500 juta adalah 30%. Kemudian ada 3 metode perhitungan PPh Pasal 21 yang paling umum, yaitu yang pertama metode gross, gaji kotor tanpa tunjangan pajak, yaitu diterapkan bagi pegawai atau penerima penghasilan penanggung PPh 21 terutangnya sendiri. Ini berarti gaji pegawai tersebut belum dipotong PPh 21, misalnya seorang laki-laki lajang menerima gaji bulanan 10 juta, maka perhitungannya sebagai berikut. Gaji pokok 10 juta atau per bulan atau 120 juta per tahun, tarif adalah 15%. Kemudian PPh 21 yang ditanggung sendiri adalah 9.900.000 per tahun atau 825.000 per bulan. Gaji bersih take home pay yaitu 9.175.000. Yang kedua, metode gross up atau gaji bersih dengan tunjangan pajak, yaitu diterapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan yang diberikan tunjangan pajak, gajinya dinaikkan terlebih dahulu sebesar pajak yang dipotong. Misalnya, seorang laki-laki menerima gaji 10 juta, maka perhitungannya adalah gaji pokok 10 juta per bulan atau 120 juta per tahun, tarif ada 15%. Kemudian tunjangan pajak dari perusahaan adalah 9.900.000 per tahun atau 825.000 per bulan. Total gaji bruto adalah 10.825.000. Kemudian nilai PPh 21 dibayarkan perusahaan adalah 825.000 per bulan, maka gaji bersih take home pay adalah 10 juta per bulan. Yang terakhir, metode net atau gaji bersih dengan pajak ditanggung perusahaan. Metode net ini diterapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan yang mendapatkan gaji bersih dengan pajak yang ditanggung perusahaan. Misalkan menerima gaji bulanan 10 juta, maka per tahun adalah 120 juta. Total gaji bruto 10 juta, maka tarif PPh adalah 15%. Pajak yang ditanggung perusahaan 9.900.000 per tahun atau 825.000 per bulan. Nilai PPh 21 yang dibayarkan perusahaan adalah 825.000 per bulan. Gaji bersih take home pay adalah 10 juta per bulan. Utang pajak dividen berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 Ayat 2J, Peraturan Perundang-undangan Nomor 16 Tahun 2019, dividen yang diterima oleh
antara lain wajib pajak orang pribadi dalam negeri dikenakan wajib pajak yang bersifat final, yaitu pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 dengan tarif 10% dari jumlah bruto. Yang kedua, perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN atau BUMD sebagai hasil penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan presentasi kepemilikan saham kurang dari 25%, dikenakan pajak penghasilan pasal 23 dengan tarif 15% dari jumlah bruto. Dan yang terakhir, dividen yang dikecualikan dari pajak penghasilan pasal 23 adalah dividen yang diterima oleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, dan BUMN atau BUMD sebagai hasil penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan, dibagikan, tersebut berasal dari cadangan saldo laba dan dengan presentasi kepemilikan saham paling rendah 25% atau lebih besar atau sama dengan 25% dari jumlah modal yang disetor. Ilustrasi utang pajak dividen. Pada tanggal 1 Agustus 2013, PT Andika membayar dividen tunai kepada PT Damar sebesar 10 juta. PT Damar memiliki persentase kepemilikan saham di PT Andika sebesar 10%. Atas pembayaran dividen tersebut, PT Andika memotong pajak penghasilan pasal 23 atau dengan tarif 15%, dan memberikan bukti pemotongan PPh pasal 23 dimaksud kepada PT Damar. Pajak penghasilan yang dipotong ini akan diperhitungkan sebagai kredit pajak oleh PT Damar. PT Andika wajib melakukan pembayaran pajak penghasilan pasal 23 yang telah dipotong dari PT Damar paling lambat tanggal 10 September 2013 dengan menggunakan SPP. Selanjutnya, PT Andika juga wajib melaporkan SPT masa pajak penghasilan pasal 23/26 ke KPP paling lambat tanggal 20 September 2013. Adapun ayat jurnalnya yang dibutuhkan. Ayat jurnal dibuat oleh PT Damar atas penerimaan dividen, yaitu pada tanggal 1 bulan Agustus 2003, debit pada kas dan debit pada pajak penghasilan pasal 23 dibayar di muka sebesar 100.500, sedangkan pada kreditnya pendapatan dividen sebesar 10 juta. Ayat jurnal yang kedua dibuat oleh PT Andika atas pembayaran dividen dan penyetoran utang pajak penghasilan ke kas negara. Pada tanggal 1 Agustus 2013, dividen tunai diterima sebesar 10 juta di posisi debit, sedangkan posisi kreditnya utang pajak penghasilan pasal 23 sebesar 1.500.000, kredit pada kas sebesar 8.500.000. Ya, jurnal yang kedua yaitu pada tanggal 19 September 2013, utang pajak penghasilan pasal 23 sebesar 1.500.000 pada debit dan sebesar 1.500.000 pada debit. Yang selanjutnya adalah utang pajak bunga pinjaman. Bunga yang dikenakan PPh pasal 23 adalah bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang yang merupakan bunga antar pinjaman dari wajib pajak badan ke wajib pajak badan, wajib pajak badan ke wajib pajak orang pribadi atau sebaliknya, serta bunga obligasi yang dijual di bursa efek. Penghasilan atas bunga dikenakan PPh pasal 23 dengan tarif sebesar 15% dari penghasilan bruto. Pada akhir tahun pajak, pihak yang menerima penghasilan berupa bunga ini dapat mengkreditkan pajak dibayar di muka tersebut dalam menghitung besarnya PPh kurang bayar atau PPh lebih bayar. Bunga yang bukan merupakan objek PPh pasal 23, yaitu berdasarkan Undang-Undang BPH nomor 36 tahun 2008 pasal 23 ayat 4,
adalah bunga yang diterima oleh bank karena penghasilan bunga tersebut bagi pihak bank merupakan penghasilan utama bank, sehingga pajaknya akan diperhitungkan tersendiri sebagai PPh badan. Contoh utang pajak bunga pinjaman. Pada tanggal 25 Mei 2014, PT Stals membayar bunga pinjaman kepada Bank Charles sebesar 10 juta rupiah dan juga kepada PT Tomlinson sebesar 8 juta rupiah. Jurnal pembukuan PT Stals untuk mencatat transaksi adalah beban bunga di sebelah debit sebesar 18 juta rupiah, utang PPh pasal 23 di sebelah kredit sebesar 1,2 juta rupiah itu didapat dari 15% dikali 8 juta rupiah, dan kasnya berkurang di sebelah kredit sebesar 16.800.000 rupiah. Dan untuk penyetoran utang PPh ke kas negara, jurnalnya adalah utang PPh pasal 23 di sebelah debit sebesar 1,2 juta rupiah, 1.200.000 rupiah, dan kasnya berkurang di sebelah kredit sebesar 1.200.000 rupiah. Nah, untuk jurnal pembukuan PT Tomlinson terkait dengan penerimaan bunga, itu jurnalnya adalah kasnya bertambah di sebelah debit sebesar 6.800.000 rupiah, PPh pasal 23 dibayar di muka di sebelah debit sebesar 1,2 juta rupiah, dan pendapatan bunga di sebelah kredit sebesar 8 juta rupiah. Utang pajak royalti. Atas penghasilan yang berupa royalti atau imbalan atas penggunaan hak, pihak yang menerima royalti akan dipotong PPh pasal 23 sebesar 15% dari penghasilan bruto. Pajak yang dibayar di muka ini dapat menjadi kredit pajak bagi pihak yang menerima royalti tersebut. Contoh utang pajak royalti. Pada tanggal 18 Januari 2014, PT Allison membayar royalti sebesar 20 juta rupiah kepada PT Tiago. Atas penghasilan berupa royalti ini, PT Tiago memungut PPN 10% dari PT Allison dengan membuat faktur pajak. PT Allison memotong PPh pasal 23 dari PT Tiago dengan membuat bukti pemotongan PPh pasal 23. Ayat jurnal PT Allison untuk mencatat transaksi tersebut adalah beban royalti di sebelah debit sebesar 20 juta rupiah, PPN masukan sebesar 2 juta rupiah di sebelah debit juga, utang PPh pasal 23 di sebelah kredit sebesar 3 juta rupiah, ini didapat dari 15% dikali 20 juta rupiah, dan kasnya berkurang di sebelah kredit sebesar 19 juta rupiah. Nah, untuk penyetoran utang PPh ke kas negara, jurnalnya adalah PPh pasal 23 di sebelah debit sebesar 3 juta rupiah, dan kas di sebelah kredit sebesar 3 juta rupiah. Nah, untuk jurnal PT Tiago terkait dengan penerimaan royalti tersebut, jurnalnya adalah kasnya bertambah di sebelah debit sebesar 19 juta rupiah, PPh pasal 23 dibayar di muka di sebelah debit sebesar 3 juta rupiah, PPN keluaran di sebelah kredit sebesar 2 juta rupiah, dan pendapatan royalti di sebelah kredit sebesar 20 juta rupiah. Selanjutnya adalah utang pajak hadiah dan sejenisnya. Hadiah yang merupakan objek PPh pasal 23 adalah hadiah yang diperoleh dari perlombaan, penghargaan, dan prestasi tertentu, dan hadiah sehubungan dengan pekerjaan atau pemberian jasa. Atas penghasilan yang berupa hadiah, pihak yang menerima hadiah akan dipotong PPh pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto. Pajak yang dibayar di muka ini dapat menjadi kredit bagi pihak yang menerima hadiah tersebut. Untuk hadiah yang diterima atau diperoleh orang pribadi dalam negeri dan luar negeri, badan dalam negeri dan luar negeri melalui cara undian akan dikenakan PPh final sebesar 25% jumlah bruto hadiah undian tersebut. Hadiah yang bukan merupakan objek pajak adalah: yang pertama adalah hadiah yang diberikan kepada semua pembeli atau konsumen akhir tanpa diundi. Yang kedua, hadiah yang diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang atau jasa. Contoh utang pajak hadiah dan sejenisnya. Pada tanggal 25 April 2014, PT Robo memiliki NPWP, itu memberikan hadiah kepada PT Tren, juga memiliki NPWP, sebesar 50 juta rupiah.
PT Tren dianggap telah berjasa dan menunjukkan prestasi yang gemilang dalam membantu memasarkan serta menjualkan produk-produk yang dihasilkan oleh PT Robo. Nah, atas ayat jurnal PT Robo untuk mencatat transaksi tersebut adalah beban hadiah di sebelah debit sebesar 50 juta rupiah, PPN masukkan di sebelah debit sebesar 5 juta rupiah, utang PPH pasal 23 sebesar 7,5 juta rupiah di sebelah kredit, dan kas yang berkurang di sebelah kredit sebesar 47.500.000 rupiah. Dan untuk jurnal penyetoran utang PPH ke kas negara adalah utang PPH pasal 23 di sebelah debit sebesar 7,5 juta rupiah, dan kas di sebelah kredit sebesar 7,5 juta rupiah. Nah, ya jurnal PT Tren terkait dengan penerimaan hadiah itu adalah kas di sebelah bertambah di sebelah debit sebesar 47.500.000 rupiah, PPH pasal 23 dibayar di muka di sebelah debit sebesar 7,5 juta rupiah, PPN keluaran di sebelah kredit sebesar 5 juta rupiah, dan pendapatan hadiah di sebelah kredit sebesar 50 juta rupiah. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.